Sudah, bisa dimulai. Ya. Baik, saya kelihatan di Zoom nggak ya? Yes. Selamat pagi semuanya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat dan sudah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Dr. Suryadi. Beliau adalah senior saya. Beliau adalah guru para ahli perawatan luka di Indonesia. Beliau adalah pemilik klinik perawatan luka pertama di Indonesia yang dipimpin oleh seorang perawat. Beliau sudah banyak sekali mempromosikan doktor keperawatan di bidang perawatan luka, udah ada 10 doktor keperawatan atas rekomendasi beliau. Beliau juga direktur klinik Kitamura namanya di Pontianak. Saya pernah berkunjung sekali ke situ. Beliau S1-nya di UI, sama dengan saya masuknya tahun 96, di pelonco bersama, waktu itu masih ada pelonco-peloncoan di Fakultas Kedokteran. Setelah itu saya menganggap beliau bukan lagi sebagai orang lain, tetapi sebagai kakak saya, karena selama 2 tahun dari tahun 96 bulan Agustus ya, sampai dengan Agustus tahun 98 beliau tamat. Saya berdua sekamar dengan beliau. Jadi beliau bisa masak sangat enak, beliau selalu ngemasakin saya dulu pagi-pagi sarapan. Jadi saya Hindu, beliau Muslim. Pagi-pagi saya sembahyang menghadap ke timur, beliau subuh sholat menghadap ke barat. Nah, jadi begitu setiap hari selama 2 tahun adik-adik. Ya, dan kita tinggal di sebuah kos-kosan yang kalau tangganya di Tekes Bali itu masih 45 derajat. Kalau di Jakarta tangga saya itu berapa derajat yang begini nih. Jadi harus merayap naik tangga. Nah, itu perjuangan kami berdua dulu sama Pak Suryadi, kalau saya manggilnya Mas Adi, beliau. Jadi sudah betul-betul seperti kakak kandung sendiri, dan saya enggak pernah punya duit dulu waktu kuliah. Jadi beliau sering sekali memberikan saya tambahan bekal karena beliau dulu sudah bekerja, dan naik pesawat pertama kali dari Surabaya ke Jakarta naik Merpati ya kalau nggak salah nama pesawatnya itu, beliau yang ngebayarin saya pertama kali. Jadi pengalaman pertama naik pesawat pun beliau yang ngebayarin saya. Jadi sangat bersyukur beliau bisa meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan beliau. Saya WA minggu lalu beliau, bisa nggak datang ke Bali karena kita perlu update ilmu tentang perawatan luka. Akhirnya di tengah-tengah kesibukan beliau meluangkan waktu jauh-jauh dari Pontianak ke Jakarta, dari Jakarta ke Bali, untuk bisa bergabung dengan kita di ITKes Bali. Pak Suryadi telah hadir di tengah-tengah kita, ini mahasiswa sarjana keperawatan tingkat 1 dan 2. Jadi masih awal ini Pak Suryadi, dan sebagian ada di Zoom. S2-nya sebagian besar ada di Zoom juga. Lantai tingkat 4 ya. 1, 2, 3, 4. Jadi mahasiswa tingkat 1, 2, 3, 4. Oh ya, ada yang masih pakai baju kesayangan kita ya. Ya. Jadi ada 2 warna kita Pak Suryadi. Jadi kalau dulu masuknya masih stikes, warnanya warna PPNI. Kalau sudah ITKes warnanya biru. Jadi adik-adik mohon benar-benar disimak hari ini. Bagi yang tertarik mendalami perawatan luka, mohon dibantu ke Pak Ardi ya.
Pak Ardi saya tunjuk nanti, Pak Ardi yang ganteng ini, yang di depan, ya. Itu Gung Intan ya. Selamat pagi Gung Intan ya. Dan mahasiswa S2 juga sudah hadir offline di sini. Jadi daftar ke Pak Ardi, nanti tolong Ardi share, sehingga nanti bisa kita panggilkan ahli-ahli yang lain untuk adik-adik bisa mendalami perawatan luka. Pak Ardi juga tadi sudah lama di ruangan saya berdiskusi dengan Pak Suryadi. Kalau bisa beliau nanti kita arahkan S3-nya fokus ke perawatan luka, dan para dosen di Tekes Bali yang mau mendalami perawatan luka, tolong juga kontak Pak Ardi sehingga bersama-sama nanti kita akan lakukan sesuatu. Pak Suryadi hari ini akan dipandu oleh Ibu Putu Kamaryati yang akan memandu kuliah pakar hari ini dan akan disaksikan oleh sebagian rekan dosen secara Zoom. Terima kasih sekali lagi Pak Suryadi atas waktunya. Mohon berkenan nanti untuk memberikan paparan sedetil-detilnya kepada mahasiswa kami karena belum banyak mereka dapat expose tentang perawatan luka. Beliau juga adalah Ketua Indonesian Wound Ostomy Continent Nurse in WOCNA Association. Saya adalah salah satu anggota beliau. Untuk waktu, Bu Putu Kamaryati, disilahkan. Terima kasih banyak atas waktunya. Yang terhormat Bapak Rektor ITKes Bali beserta jajarannya, kemudian para dosen, mahasiswa S2 dan S1 keperawatan, serta yang di ruang Zoom ada alumni ITKes Bali juga ikut serta dalam kuliah pakar hari ini. Sudah banyak disampaikan oleh Pak Putu tadi pengantarnya, saya langsung saja menyampaikan CV beliau. Oke. Nama lengkap beliau adalah Bapak Suryadi, Master of Science in Nursing, Advanced Wound Care Specialist, PhD. Mudah-mudahan tidak salah saya menyebutkan titel beliau yang AWCS-nya. Kemudian lahir di Cabang Kiri 3 Juli 1967. Dari pendidikan beliau tadi sudah disampaikan banyak oleh Bapak Putu. Pada tahun 1996 beliau menamatkan sarjana keperawatan di Universitas Indonesia. Kemudian di tahun 2004 beliau menyelesaikan yaitu program Magister di Faculty of Medicine, Wound Management Kanazawa University, Japan. Dan postdoktoralnya juga yaitu di tahun 2013 yaitu di Nursing Queensland University Technology Brisbane, Australia. Untuk publikasi beliau sangat banyak, kalau saya baca di sini yang sudah disampaikan sama Bapak Suryadi itu ada 29 publikasi yang skupnya memang betul sesuai dengan kepakaran beliau, yaitu tentang wound care management, kemudian ada diabetic ulcers, kemudian ada yang namanya diabetic foot ulcer dan pressure ulcer. Di samping beliau juga melakukan publikasi, beliau juga membuat beberapa buku yang tentunya masih berhubungan dengan wound management dan tentang terapi alternatif dan komplementer. Serta beliau mendapatkan 2 sertifikat dari Singapura dan dari Jepang. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Program Pasca Sarjana Keperawatan di STIK Muhammadiyah Pontianak. Di samping itu, beliau juga sebagai Vice Director di ITM, Indonesian Traditional Medicines di West Borneo Province. Kemudian ada juga beliau sebagai pimpinan sekolah perawat di Universitas Tanjung Pura. Di berbagai organisasi saat ini, mungkin beberapa bulan yang lalu Bapak terpilih sebagai
Dewan Pengurus Pusat, Ketua Dewan Pengurus Pusat INWOKNA, yaitu Indonesian Wound Ostomy Continence Nurses Association. Di samping itu beliau juga sebagai anggota aktif komite di PPNI, kemudian ada di INEC Indonesian Nurse Education Center. Selain beliau sebagai pengajar, beliau juga seorang konsultan, kemudian dosen tamu, instruktur, dan reviewer di berbagai jurnal. Nah, mungkin demikian tadi CV dari Bapak Suryadi yang begitu banyak dengan pengalaman-pengalaman sesuai dengan kepakaran beliau. Waktu selanjutnya mungkin kami sampaikan juga rundown acaranya, yaitu penyampaian materi kita berikan waktu 40 menit untuk Bapak, kemudian 40 menit yaitu sesi diskusi, dan yang terakhir adalah penutup. Selanjutnya kami persilakan untuk Bapak Suryadi. Dipersilakan. Oke. Selamat pagi semuanya. Saya kalau nyebut yang apa tuh Om Swastiastu nggak pas gitu ya. Terima kasih semuanya dan terutama Rektor ITKes Bali ini sejawat ya, sama-sama di AIPNI dan sama-sama waktu berjuang di UI ya. Sekarang beliau sudah menjadi rektor. Ini prestasi yang luar biasa bagi saya. Posisinya lebih tinggi Pak Putu daripada saya gitu. Saya hanya sebagai koordinator di graduate nursing ya di ITKes Muhammadiyah Pontianak. Sekarang beliau rektor gitu. Nggak tahu nanti kalau sudah jadi ITKes di Pontianak ya bisa aja jadi rektor, tapi saya tidak mau karena saya lebih fokus di klinisi. Jadi saya lebih menikmati di bidang praktek ya dengan pengembangan riset ya. Kalau di kampus saya diminta untuk jadi ketua suruh permohonan, saya tetap tidak mau. Jadi setiap saat pemilihan ketua saya diminta untuk menjadi ketua, saya selalu menolak, tidak mau menjadi ketua. Karena pasti sibuk. Pasien saya pasti tidak tertangani dengan maksimal. Ini kenapa saya lebih memfokuskan diri di praktik ya. Dan teman-teman sivitas dosennya semuanya ITKes Bali yang saya banggakan ya, saya ikut bangga juga. Ini salah satu tempat ya pengembangan keilmuan di Bali yang cukup representatif ya di Bali. Dan pasti dengan adanya Pak Putu ini akan menjadi berkembang karena saya tahu persis kinerja beliau ya untuk ke dalam maupun keluar. Jadi beruntung sekali Indonesia khususnya ya memiliki Pak Putu dan Bali pada khususnya, karena tepuk tangan dong. Karena Pak Putu ini saya melihat dari awal di kampus sama-sama di pendidikan UI ya. Wah, saya diam aja, tapi saya menilai beliau bahwa beliau orang yang energik, yang selalu mau bekerja. Jadi kalau ngetik itu sampai tengah malam, saya bilang Put, udah malam Put. Masih aja ngetik dia tengah malam itu ya. Itu salah satu yang saya kenal dengan Pak Putu ini. Baik, pada kesempatan ini juga saya akan sharing atau menyampaikan terkait dengan masalah kesehatan terutama yang umum ya, yang paling sering terjadi di Indonesia bahkan dunia. Salah satunya adalah tentang diabetik. Jadi diabetik ini merupakan salah satu masalah kesehatan ya, 5 besar masalah kesehatan, salah satunya diabetik di Indonesia. Yang pemerintah menghabiskan keuangan sekian triliun ya. Salah satunya adalah diabetes. Oleh karenanya
diabetes ini merupakan hal yang sangat penting yang perlu ditekuni, ya, diantisipasi ke depannya. Karena pesan dari guru saya dari Jepang, kalau kamu sudah belajar ilmu ini, kamu pikirkan 100 tahun ke depan untuk Indonesia. Bagaimana masalah kesehatan yang kamu tekuni saat ini. Sama juga misalnya kalau kita masing-masing punya keilmuan, kita perlu memikirkan 100 tahun ke depan, apa yang perlu kita kembangkan, apa yang harus kita kembangkan dari keilmuan kita, memikirkan untuk bangsa. Ya, nah, alhamdulillah ini WUS ya, di situ tulisan WUS, World Union Wound Healing Society. Jadi ini adalah event kongres terbesar dunia 4 tahun sekali di Abu Dhabi tahun 2002. Seharusnya kan 2020 kalau tidak COVID. Ya, jadi alhamdulillah saya salah satu negara Indonesia yang mendapat penghargaan dunia ya ketiga. Jadi kita mendapatkan penghargaan ketiga Indonesia, yang pertama India, yang kedua Italia di Abu Dhabi bulan Maret yang lalu, beberapa bulan yang lalu. Nah, saya memaparkan terkait dengan manajemen ya, khususnya bagaimana menangani kasus luka diabetik. Nggak bisa ya? Oke, ya. Nggak bisa nih, Pak. Oke. Oke, ini adalah salah satu penghargaan dari Journal of Wound Care ya, Award 2022 di Abu Dhabi. Kemudian saya juga diberikan satu penghargaan tentang sitasi paling banyak ya di Jurnal Bereputasi Internasional Q1 itu tentang DEMIS ya. Jadi sekarang ini ada skala atau alat yang bisa memonitor perkembangan luka diabetik. Itu kami yang mendesain, yang kita kenal dengan DEMIS, dan sekarang menjadi artikel top ya, sitasi yang terbanyak di salah satu jurnal bereputasi Wound Repair and Regeneration. Oke, adapun pertemuan kali ini kita ingin mengetahui tentang prevalensi diabetes ya dan DFU, kemudian diabetik dan alternatif perawatannya ataupun dressing yang perlu kita berikan kepada pasien. Berbicara mengenai diabetik atau DFU ya, di sini adalah sesuatu yang kompleks ya. Jadi pada pasien diabetes ini dia mengalami luka itu bisa dampak dari patologis ya, dari saraf, kemudian muskuloskeletal, kemudian ke pembuluh darah ya, termasuk imun dan sistem integumen. Nah, yang lebih parahnya di sini kalau terkait dengan PAD ya, peripheral arterial disease. Jadi kalau sudah menderita diabetik terus komplikasi lagi dengan pembuluh darah, ini akan menjadi masalah yang sangat serius ya. Apalagi mengalami luka di bagian kaki, ada sumbatan pembuluh darah, pasiennya bisa mengalami luka yang menyebabkan dia bisa diamputasi atau mengancam jiwa ya. Luka diabetik itu suatu masalah yang kronik ya, yang sembuhnya bisa lebih dari 3 bulan. Kalau normal itu di bawah 1 bulan. Tapi kalau sudah diabetik, bahkan yang level rendah saja atau luka yang superficial, ya ini bisa sampai berminggu-minggu. Kalau misalnya dia mengalami infeksi, padahal hanya bagian superficial. Ya, contoh misalnya tipe luka diabetik yang neuropati, ya dampak dari kerusakan saraf, kemudian di bagian pelantar kaki itu
terkena trauma atau penekanan terus-menerus, timbul kalus, luka, ya, kemudian nggak sembuh-sembuh lukanya sampai bertahun-tahun bisa terjadi, padahal nggak dalam, ya, bahkan bisa amputasi. Nah itu dampak dari patologis, nanti akan kita jelaskan. Nah, prevalensi untuk DFU ini prevalensinya adalah 6,3%, ya. Kemudian 19 sampai 34% pada penderita diabetes ini ya sepanjang hidupnya ya mengalami luka diabetik. Jadi luar biasa nih kalau misalnya pasien dengan diabetes ya 30%, 40% sampai 60%. Ini laporan dari salah satu pakar diabetik ya, kekambuhannya lebih tinggi. Jadi sepanjang hidup pasien ini, pada pasien diabetik ini ya untuk kasus penyakit diabetik dan komplikasinya sangat tinggi. Kemudian pengobatan untuk DFU ini ya kita ketahui bahwa salah satu hal yang paling penting ya untuk diabetik adalah sistem imun. Sistem imun di sini kita kadang-kadang repot. Repotnya apa? Pasien kalau sudah mengalami gangguan komplikasi metabolik ya dengan diabetik, terus kemudian tidak mau makan ya, nafsu makan hilang, kemudian stres dan sebagainya, itu akan terganggu pola penyembuhan lukanya. Yang utama bagi saya adalah imun pasien untuk diabetik itu harus disupport. Ya, harus dibuat pasien ini ya happy, dibuat happy. Karena pengalaman saya, semua pasien yang menderita diabetik dengan komplikasi luka, selama dia moodnya rendah atau moodnya jelek, itu lukanya akan ngikut. Tapi kalau misalnya pasien dengan luka, moodnya bagus, happy, dia menikmati, lukanya juga akan bagus. Ya, itu kelihatan sekali. Oleh karenanya saya kadang-kadang kalau melihat pasien yang ingin konsultasi, saya ketemu dengan Pak Suryadi. Karena biasanya pasien kalau enggak ketemu saya itu dia enggak puas. Ya. Biasanya saya lihat datang gitu kan. Oh ini yang mau ketemu Pak Suryadi. Saya bilang belum lihat lukanya. Oh tenang aja Pak, Ibu, lukanya sudah bagus ini. Coba Bapak tahu, ya mukanya kelihatan, saya bilang gitu. Muka Ibu sama Bapak ini kelihatan. Mukanya sudah segar, lukanya juga pasti segar, ya. Nah, ternyata emang seperti itu adanya, ya. Jadi imunitas seseorang ini sangat, terutama penderita diabetes itu sangat penting ya untuk penyembuhan. Karena kalau tidak itu pasien akan mengalami gangguan. Kalau misalnya dia dalam kondisi stres, ya, hormon kortisol itu keluar. Hormon kortisol keluar itu akan mengganggu ya semua sistem. Jadi yang harus diperhatikan hormon endorfin harus keluar. Jadi kita juga semuanya harus dalam kondisi happy. Dalam kondisi happy, tenang, tidak semrawut ya pikiran kita. Walaupun ada masalah, diupayakan bagaimana untuk bisa mengurangi ya. Kalau bisa menghilangkan. Karena kalau tidak, itu hormon kortisol akan terus keluar. Sedangkan pada pasien peningkatan kadar gula darah itu salah satunya karena hormon kortisol. Saya sekarang ada pasien yang ranap di klinik saya, itu dia sudah disuntik insulin yang sifatnya cepat maupun lambat. 2, insulin ya diberikan tidak naik-naik, tidak turun-turun. Sudah dikasih sekian dosisnya, sekian unit, masih juga enggak turun-turun, ya masih high. Kenapa? Psikologis. Ya. Psikologis artinya apa? Hormon kortisolnya keluar terus itu yang meningkatkan kadar gula darah. Padahal makan sudah sesuai dengan dietnya. Ya. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita bahwa pasien diabetik imunnya harus disupport. Nah, kalau luka misalnya ada ada imun yang paling penting seperti makrofag, ya, neutropil. Itu merupakan bagian sangat penting dalam proses ya membunuh antigen. Perlawanan antigen sama antibodi di situ.
Jadi antibodi harus diaktifkan terutama neutrophil dan makropak ya. Jadi imun kita harus kuat di saat awal sampai akhir. Pada pasien diabetes itu fungsi imunnya tuh sampai berlanjut sampai di fase maturasi sampai di akhir. Nah, kalau misalnya dalam kondisi stres ya, terus kemudian makannya juga berkurang ya, lukanya akan tambah ini dia menurun, progresnya akan semakin jelek. Itu ya. Kemudian ditambah lagi dengan faktor-faktor yang lain ya yang bisa mempengaruhi faktor penyebab ini banyak sekali, baik internal maupun eksternal. Nah, prevalensi diabetes ini di Indonesia ya kisaran 7,3% sampai 24%. Nah, penelitian kami itu sampai 40% pasien DFU ya. Ini kan salah satu pakar endokrin ya, Pak Profesor Suwondo ini sama-sama kita sebagai penguji program doktoral di UI ya. Jadi penelitian beliau itu memaparkan 7,3% sampai 24%, tapi penelitian kami itu kisaran 40 sampai 40 lebih untuk kasus DFU di Indonesia. Nah, diabetik ini perlu ditangani secara serius. Ya, kita harus mengetahui tentang perjalanan diabetik itu sendiri, lukanya, kemudian etiologinya, ya, dan mengenal tentang luka diabetik itu sendiri. Karena klasifikasi untuk diabetik foot ulcer ini berbeda dengan luka-luka yang lain. Jadi saya sudah menggolongkan atau mengklasifikasikan beberapa tipe luka diabetik yang ada di Indonesia. Ya. Kita lihat. Wah, ini bisa kelihatan nggak? Oke, ini adalah tentang bagaimana kita menggunakan time atau manajemen luka ya, manajemen kronik. Jadi melihat dari faktor penyebab yaitu pasien, terus kemudian kemampuan untuk sembuh ya. Di sana mengetahui tentang status perubahan. Jadi seperti tadi kita ada punya DEMIS ya. DEMIS itu singkatan dari deep ya, kemudian maturation, I-nya adalah inflammation ya, kemudian DEMIS S size, kemudian tunneling. Ya, ini bagian yang sangat penting atau yang perlu diidentifikasi. Kemudian local wound care, di sini perlu dimonitor tentang history sama clinical ya, pemeriksaan fisik. Kemudian mengkaji penyebab ya. Terus kemudian manajemen moisture, evaluasi penyembuhan. Kemudian kita lihat tepi luka, ini merupakan bagian yang sangat penting untuk mengetahui perkembangan penyembuhan luka. Kecil-kecil ya, oke, kita yang besar-besar aja. Oke, dressing yang diperlukan, mungkin yang perlu saya sampaikan ini dulu. Nah, kita mengenal dulu tipe luka diabetik. Ya. Yang pertama adalah tipe diabetik yang disebut dengan neuropati. Luka neuropati pada pasien diabetes ini khas, ya. Kita bisa melihat luka yang paling sering itu di plantar atau di bagian media tepi. Bagaimana ciri-ciri luka ini? Ya, ciri luka neuropati adalah pendebalan pada tepi luka yang kita sebut dengan hiperkeratosis ataupun bahasa awamnya kalus. Ya. Nah, kemudian dasar lukanya itu merah. Ya. Terus kemudian ini akan menebal setiap saat kalau tidak ditreatment. Dampak dari apa luka ini muncul? Dampak dari saraf yang sudah rusak. Jadi kalau pasien diabetik mengalami kerusakan saraf di bagian kaki, dia sudah sensasinya sudah berkurang, kita sentuh tidak terasa, menggunakan alat yang canggih juga nggak terasa dengan monofilament test ya. Maka di sini sudah menandakan bahwa dia mengalami neuropati, kerusakan saraf ya, dan akan muncul luka di bagian kaki, tipenya itu seperti ini.
yang kita sebut dengan tipe neuropati. Nah, bagaimana untuk mentreatment ya atau melakukan treatment pada pasien dengan luka neuropati? Yang pertama harus menggunakan dry dressing. Tidak semua dressing itu kita pakai. Tapi kita harus menggunakan dressing yang kering. Bisa powder ya atau dressing yang lain asalkan jangan menggunakan kompres-kompres. Tidak bisa menggunakan gel. Tidak bisa menggunakan krim. Kecuali krim yang pekat. Ya. Yang seret gitu. Kalau misalnya tepung gula ya dicampur dengan madu terus ya itu dua aja, dia akan bentuknya berbeda, berbentuk pasta. Pasta ini agak sedikit serat, nah itu boleh. Tapi kalau yang krim, salep itu tidak bisa. Kenapa? Dia akan menambah penebalan kemudian maserasi. Karena kalau luka ini tidak boleh ada maserasi, ya yang putih-putih di sekitarnya itu maserasi. Nah kalau sudah terjadi maserasi akan terjadi gangguan penyembuhan luka. Ya. Jadi manipulasinya harus dry dressing, kemudian offloading. Offloading di sini adalah harus mengurangi tekanan di bagian lokasi luka. Misalnya kalau lukanya di bagian plantar, kita harus menggunakan support. Bisa menggunakan foam atau sendal atau sepatu yang kita bolongin, ya, bolongin bawahnya tapi jangan tembus supaya fluktuasi, ya. Kalau gini berarti tidak ada penekanan. Kenapa? Kalau misalnya dia menggunakan sendal biasa, penekanan akan terjadi terus-menerus, tidak akan sembuh-sembuh dia. Kemudian yang berikutnya harus didebrit, ya, dikikis. Tapi lukanya ini harus dikikis setiap diapisit. Hari ini diapisit, kita debrit, besok tebel lagi itu, ya harus didebrit. Kalau tidak didebrit, tidak bakalan menutup itu luka. Nah ini bisa bertahun-tahun, ya bisa bertahun-tahun. Bahkan pasien saya ada yang lebih dari 10 tahun sebelum berobat ke saya, ya. Nah bisa sembuh itu dengan manipulasi ini, dry dressing, offloading sama debridement, ya. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan. Kemudian yang kedua adalah diabetik yang iskemik. Luka iskemik diabetik ini dampak dari sumbatan. Tadi ada PAD ya, peripheral arterial disease. Jadi kalau pasien diabetik di kakinya ada sumbatan, apakah di betis, di punggung kaki atau di jari-jari, atau mungkin di lutut atau di femur, ini lukanya akan menunjukkan ya blue syndrome yang pertama, kemudian lama-lama menghitam, ya luas dan tidak luasnya tergantung lokasi sumbatan itu ada di mana. Nah, kalau misalnya seperti ini nih, sama inilah ya, ini berarti luas ini. Ciri-cirinya apa? Ciri-ciri luka iskemik ini akralnya dingin, pucat, denyut nadi di punggung kaki tidak teraba. Itu ciri khas dari luka iskemik. Nah, luka iskemik ini kalau pasien si praktisi ya atau perawat dan dokternya tidak tahu, ini akan menjalar kemana-mana bahkan amputasi. Tapi kalau yang tahu, udah dia akan mengantisipasi, dia harus ada obat dengan obat antikoagulan, ya, misalnya atau antiplatelet, ya, bisa dengan aspirin, aspilet, letal dan sebagainya. Yang fungsi obat itu adalah untuk mengencerkan, ya, membuat lisis pada pembuluh darah supaya aliran darahnya lancar. Kalau tidak bisa dengan itu, sukar, berarti harus diamputasi atau operasi bypass, ya, tergantung luas lukanya di mana. Biasanya pasien-pasien yang seperti ini ada yang tidak mau diamputasi, jadi kita biarkan. Nah, selama kita bisa mempertahankan dia, ya tidak mau diamputasi dan dia bisa survive, ya bagus. Perawatannya harus bagus, perawatannya harus tahu, ya bagaimana untuk bisa mensupport dia supaya lukanya cepat sembuh, walaupun terjadi auto amputasi, ya terjadi auto amputasi.
seperti ini kok ini masih bisa diselamatkan. Tapi kalau seperti ini bisa aja kalau di dokter bedah udah langsung amputasi sebatas bawah lutut ya, seperti bawah lutut. Ya, kalau kita tergantung pasien. Kalau pasiennya enggak mau, enggak diamputasi, ya udah kita perlakuannya harus memanage ya dengan sesuai kondisi patologisnya. Ya. Bagaimana kondisi patologis ini bahwa dia perlu antiplatelet. Dressingnya tidak boleh basah. Tidak boleh di debridge dulu. Walaupun ada hitam, walaupun ada nekrotik jaringan mati, tidak boleh Anda melakukan pengangkatan jaringan. Ya. Kontraindikasi pada pasien dengan debridement, terutama kalau kasus iskemik. Kalau kita melakukan debridement, ya, kalau sudah ada tanda-tanda vaskularisasinya membaik. Apa yang kita bisa lihat tanda-tanda vaskularisasi membaik? Denyut nadi teraba. Kulitnya sudah mulai hangat. Ya, tidak pucat lagi. Ini harus kita pantau. Kalau tanda-tanda itu sudah ada, maka baru boleh kita melakukan debridement. Ya, atau batas tepinya sudah jelas. Seperti ini. Ini walaupun hitam, ya nekrotik, tapi dia ada batas tegas tepi-tepi luka ini. Batas antara mulut luka dengan tepi luka itu jelas. Artinya vaskularisasinya membaik. Ini boleh kita lakukan debridement. Tapi kalau ini, ya kasus yang ini sama yang ini belum boleh dilakukan debridement selama dia masih dalam kondisi iskemik. Ya, biasanya kita berperang dengan berpacu dengan waktu. Ya, kalau pasien-pasien iskemik ini, kalau misalnya treatmentnya tidak tepat, tidak sesuai, ditambah lagi pasiennya stres, tidak mau makan dan sebagainya, ini apalagi infeksi, ini waktunya bisa singkat. Ya. Biasanya kita udah habis ambil pintas aja, ya udah mungkin langsung dilakukan amputasi yang bisa dilakukan amputasi. Misalnya jari-jarinya sudah nggak bisa dipertahankan, ini sudah jelas bisa diangkat, ya udah kita angkat. Ya, nggak perlu di kamar operasi, nggak perlu medical surgeon yang melakukan. Ya, jadi perawat yang sertifikasi boleh melakukan karena dia sudah lisis, ya sudah jaringan mati hingga dari superficial lapisan kulit bagian atas sampai ke tulang. Kemudian perlakuannya bagaimana? Sama, dry dressing. Artinya dressingnya tidak boleh yang kompres. Walaupun misalnya ini ada jaringan mati, kita tidak boleh menggunakan gel. Ya, kompres. Kemudian posisi harus netral karena ada sumbatan, tidak boleh tinggi di kakinya. Kemudian debrid ini moist intervention if adequate. Artinya kita boleh debrid, kita boleh menggunakan gel untuk membuat lisis kalau sirkulasinya sudah adekuat, sirkulasinya sudah bagus. Seperti yang ini, kita angkat terus kita kasih gel. Tapi kalau yang ini masih belum bisa ini, ya apalagi yang ini, perlakuannya harus kering, menggunakan dressing yang kering. Kan banyak dressing yang kemasan dressing paling banyak yang dia berfungsi ya bisa menyerap eksudat atau membuat kondisi luka itu tetap kering. Ya. Oke, kemudian tipe luka diabetik yang arterial. Nah, luka diabetik arterial ini hampir sama dengan yang iskemik. Hanya saja ini kalau yang arterial dia sumbatannya pada pembuluh darah arterial yang kecil-kecil. Ya, padumnya di jari-jari atau di bagian punggung kaki. Ya, tapi pembuluh darahnya yang kecil yang tersumbat, sehingga pasien akan menampilkan luka seperti ini. Ada ciri khas ya pada luka ini, seperti yang di bagian kaki ini. Ini tepi lukanya menunjukkan seperti punch out, ya. Dia adalah tepi lukanya itu cekung, ya. Tepinya itu agak sedikit edema, cekung di tengah, ya. Ini salah satu di antaranya. Kemudian sangat nyeri. Pasien dengan arteri ini nyerinya luar biasa. Sepanjang hari pasiennya nyeri. Ya, karena apa? Ada sumbatan, apalagi kalau misalnya tekanan darahnya ya lebih meningkat, itu dia akan merasakan nyeri pada saat denyutan. Nah, ini penting sekali ya untuk kita mengenal kasus luka diabetik dan treatmentnya ya. Nah, ini treatment sama dengan yang tadi. Ya, neutral position, kemudian dry dressing,
debrief atau moist intervention ya jika sirkulasinya sudah membaik. Ya, jadi ini salah satu pilihan kita untuk menggunakan dressing yang kering, tidak boleh menggunakan gel, tidak boleh menggunakan salep, ya krim-krim itu nggak boleh, harus menggunakan dressing yang kering. Kenapa? Supaya tidak melebar. Nah, begitu juga dengan debrief, kalau kita tambah ada jaringan mati, ini ya, kemudian kita debrief, dia akan semakin meluas, tambah jelek. Oleh karenanya kenapa pada pasien diabetes ini banyak yang dilakukan amputasi, ya karena salah satunya kita tidak mengenal ya tipe-tipe luka diabetik yang harus di manajemen seperti apa, atau harus di manage seperti apa. Kalau dulu sebelum saya belajar diabetik, pasien dirawat itu bulanan, pulang tanpa kesembuhan. Itu tahun 80-an ya, karena saya bekerja di rumah sakit itu tahun 84. Semenjak tamat SMP saya sudah bekerja di rumah sakit sebagai pembantu perawat atau pos namanya, penolong orang sakit, tapi saya merawat luka, masang kateter semuanya karena sudah disekolahkan selama 6 bulan. Jadi ngerti semua apa pekerjaan perawat, ya. Dan paling banyak nangani kasus di rumah sakit karena saya sekian puluh tahun itu di penyakit dalam. Jadi banyak kasus luka diabetik yang kita tangani. Oleh karenanya kenapa saya suka atau minat di bidang luka, ya pengalaman itu yang memotivasi kita untuk menekuni lagi ya lebih lanjut lagi tentang luka. Kemudian luka diabetik yang venous arterial. Nah, ini pada pasien diabetik ya, dia akan mengalami luka seperti ini. Luka ini dampak dari inkompeten pada katup vena. Jadi kalau di bagian betis itu ada katup vena, ya, pembuluh arteri sama vena. Nah, di pembuluh darah vena itu ada katup-katup seperti jantung, ada klep-klepnya. Kalau klepnya itu tidak mampu untuk membuka badan nutup, akan menyebabkan edema, ya. Semua jaringan akan mengalami sembab karena elektrolit, ya, cair elektrolit itu akan merembes ke jaringan interstisial, ya. Ini akan timbul misalnya pasien digigit semut atau gigit apa serangga, dikorek-korek menjadi infeksi dan menjadi luka dia. Cuman lukanya tidak akan melebar, lukanya segitu terus, tapi tidak bakalan sembuh. Tidak bakalan sembuh. Sampai saat ini saya ada menangani kasus luka yang venous sudah sekian bulan, ya, belum sembuh. Karena apa? Pasiennya tidak mau dikompresi salah satunya. Jadi salah satu treatment yang untuk menyembuhkan dengan cepat itu dengan kompresi, terapi kompresi. Artinya kita bandage, ya, dari mulai distal ujung kaki sampai ke betis kita bandage. Biasanya pasien ada yang tidak nyaman. Oleh karenanya pada saat di bandage dia buka, ya. Nah, ini nggak akan sembuh-sembuh dia sampai bertahun-tahun. Saya nangani kasus luka venous ulcer nih yang diabetik, itu ada yang 3 tahun, 8 tahun, 10 tahun itu udah sembuh-sembuh, ya. Tetapi setelah kita tangani itu nggak sampai 3 bulan sudah sembuh, ya, lukanya. Jadi ini salah satu tipe luka diabetik yang kita sebut dengan venous, ya. Apakah terjadi pada non diabetik? Iya. Pasien dengan hipertensi, pasien dengan obes, ya, pasien dengan hiperlipid. Ini mudah terjadi atau mengalami luka venous. Dan saya banyak, ini kasus-kasus ada berapa ya? 1, 2, 3. Kalau salah 3 pasien yang sekarang sedang dalam perawatan, rawat jalan, ya, yang mengalami luka venous. Dia yang satu, yang 2 diabetik, yang 1 non diabetik, yang 1 karena obes, ya, kegemukan. Nah, treatmentnya adalah posisi harus dinaikkan, ya, karena edema. Kemudian dressing apa saja boleh, mau madu, mau yang kering atau menggunakan gel dan sebagainya boleh, ya, karena dia perlakuannya moist, ya, diperlakukan secara moist atau lembab, ya. Kalau beda sama arterial sama iskemik, perlakuannya kering, ya, kecuali pada saat sudah adekuat sirkulasinya.
Kemudian diabetik jutu trauma. Pasien diabetik itu mudah sekali kena duri, ya, physical force, kemudian terbentur, terus kemudian duri ikan, duri jarum dan sebagainya, jalan di pasir, kemudian nanti muncul melepuh, ya, atau di tempat suhu yang ekstrim melepuh. Ini termasuk golongan yang trauma. Paling sering pasien saya adalah karena triggernya itu dari tertusuk duri, ya, tertusuk duri dari duri ikan, paku dan sebagainya. Nah, tipe lukanya berbeda dengan yang tadi itu. Yang tipe iskemik, arterial, kemudian venous, ya, neuropatik apalagi. Cuman kalau yang ini bisa juga mengalami neuropatik kalau sarafnya terganggu. Jadi lama-lama kalau dia ada trauma awalnya, terus kemudian sekian tahun mengalami kerusakan pada saraf, lukanya sudah berubah menjadi luka neuropati yang sukar sembuh. Kenapa bisa sampai ke neuropati di awal? Karena perawatannya tidak benar. Ya, jadi pasien diabetik ini yang mengalami luka, perlakuannya harus perlakuan khusus, perlu ilmu khusus. Tadi saya bilang sama siapa tadi yang sekretaris apa? Pak Putu siapa tadi? Siapa namanya? Ya Pardi ya. Pardi mana Pardi? Nah, jadi saya bilang udahlah nanti kalau bisa di ITKes ini ada ahli lukanya. Ya kan praktisnya banyak nih di Bali kan. Tapi untuk pengembangan keilmuannya tuh harus ada di institusi. Dan diperlukan karena untuk asosiasi yang eksis kan bidang wound, ostomi sama kontinen. Yang paling banyak praktek manja adalah anggota dari Inwokna. Jadi itu diperlukan sekali ya. Jadi udah nanti saya rekomendasikan untuk ngambil S3 di Jepang aja. Ya, Pak Ardia. Semoga gitu. Nanti kita kasih rekomendasi ya. Oke. Jadi untuk luka diabetik yang trauma ini berbeda tampilannya dengan yang iskemik, arterial ya, sama yang venous. Untuk manajemen ini boleh kita menggunakan sesuai dengan konsep MOIS. Dressing apa saja boleh, termasuk madu mau tiap hari boleh. Ya. Terus kemudian sindrom bule, ya sindrom bulat. Nah ini sering terjadi pada pasien diabetik ya, penyebabnya tidak diketahui. Tapi secara patologis karena multifaktor ya, salah satunya karena mikroangiopati. Jadi pembuluh darah yang mengalami kerusakan atau penyempitan ya, ini mudah sekali akan mengalami ini. Dan juga karena balutan terlalu tekan ya, ini juga bisa menyebabkan trauma. Nah, bagaimana untuk penanganan luka seperti ini yang diabetik? Kita harus lihat dari besar kecilnya dan kedalaman daripada bulanya ya. Bisa langsung ini harus di debridge, nggak boleh nggak di debridge. Mau kecil besar harus di debridge. Konsep saya kalau ada bula itu di debridge besar kecil karena lebih cepat sembuhnya daripada kita biarkan. Nah, kemudian apakah hanya cukup dibuka? Tidak, tergantung kedalamannya. Kalau sampai dalam kita insisi. Artinya di dalamnya sudah nekrotik atau mengalami kerusakan. Ya. Nah, untuk manajemen dressingnya menggunakan dressing bebas. Ya, konsepnya konsep MOIS. Kemudian diabetik yang sering sekali mengalami purunkel sama karbunkel atau abses. Orang awam bilang bisul, ya, boil. Nah ini sering sekali terjadi ya pada pasien diabetes dan kita harus bisa membedakan yang furunkel sama karbunkel. Kalau karbunkel itu yang seperti ini, tapi kalau furunkel itu yang kecil-kecil. Bisul yang biasanya di kaki, yang sering di kaki, di betis atau di tibia. Itu kecil atau di tangan, kecil-kecil. Ya, tapi ada matanya, orang bilang ada matanya gitu ya. Itu karena infeksi folikel rambut ya, oleh kuman Staphylococcus aureus. Nah, biasanya kalau untuk manajemennya ya tinggal di insisi aja. Tapi kalau yang belum matur, belum matang jangan dulu. Biasanya untuk pengobatan ya kontradiksi sih, ada penyakit dalam yang ngasih obat, ada juga yang enggak. Paling kalau kita ya biarkan sampai matur, kita hanya ngasih obat analgetik
ya mengurangi nyeri. Sampai dia matur baru kita lakukan insisi. Insisi itu kita belah ya untuk drainase. Nah, yang ini karbunkel itu besar, biasa di punggung, di leher, ya kalau di kepala furunkel. Kemudian di bokong bisa tembus ke sana kemari sampai ke kemaluan, ya. Bahkan timbul fistula. Kalau pasien dengan karbunkel ini tidak susah termasuk furunkel. Yang susah itu kalau iskemik, ya. Iskemik yang sifatnya meluas termasuk arterial. Kemudian dia salah satu penelitian kita tentang salah satu produk, ya, produk disebut dengan dermozon. Ini bahannya bahan alami dari ekstrak olive, ya, dari minyak zaitun, ya, diolah yang isinya adalah berupa daletin. Nah, penelitian kita di sini membandingkan dua kelompok. Ya, kelompok yang menggunakan dressing dermozon sama bukan dermozon atau dressing yang biasa kita pakai di rumah, di klinik, ya. Ada yang menggunakan madu, ada yang menggunakan evanescent dan sebagainya. Pre dan post, ya. Nah, kita lihat di sini adalah pasien dengan control group, artinya pasien yang menggunakan dressing standar yang ada di klinik, ya. Ini kita bisa lihat kumannya, kuman yang menggunakan kultur, ya. Staphylococcus aureus ini masih ada. Kuman ini adalah kuman yang ganas, kuman yang bisa menyebabkan infeksi, ya, kuman yang bersifat patogen. Nah, ternyata dressing yang kita pakai selama ini di klinik walaupun advanced dressing, ya, dressing modern ternyata tidak melumpuhkan kuman Staphylococcus aureus. Ya. Ini pre sama post hasil kulturnya. Kemudian bagaimana dengan yang intervensi yang menggunakan dermozon? Nah, hasil penelitian kita ternyata bahwa Staphylococcus aureus ini bisa mati oleh ekstrak minyak zaitun. Oleh karenanya sekarang di klinik, ya, di tempat saya praktek itu menggunakan kombinasi dermozon, ekstrak zaitun sama modern dressing. Ya. Kenapa menggunakan modern dressing? Karena di sana ada sifatnya yang bisa menyerap. Kalau ini kan dia salep pekat, ya. Kalau ada cairan nggak diserap. Makanya kita menggunakan secondary dressingnya yang bersifat menyerap. Dan bahkan satu luka pasien ini bisa diberikan dengan 3 sampai 4 dressing, ya, kita kombinasi. Nah, cuman sayangnya pada dermozon ini ada kuman yang tetap enggak mati. Tetapi setelah saya selidiki, oh kumannya enggak begitu patogen. Oh, enggak masalah. Ya, selama pasien diberikan dressing itu semakin kesininya jumlahnya menurun kumannya. Ya, ini ada lagi satu penelitian kita menggunakan bakteri counter. Jadi kita ada mesin. Ada alat yang mendeteksi jumlah kuman. Ya, penelitian kami ini jumlah kumannya semakin hari semakin menurun. Dua-duanya juga sama, yang kontrol maupun intervensi semuanya menurun. Akan tetapi yang lebih banyak menurun adalah yang menggunakan dermozon. Oleh karenanya salah satu rekomendasi untuk praktek klinik di tempat kita menggunakan dermozon, ya, atau ekstrak minyak zaitun. Oke, ada screening. Screening pasien dengan osteomyelitis dengan menggunakan termograf. Nah, di sini adalah alat termograf yang bisa kita gunakan untuk mendeteksi pasien dengan infeksi. Sepertinya ini biasa-biasa aja, ya. Pasien ini biasa-biasa aja. Kemudian yang ini juga, ini nggak ada kelihatan infeksi. Tetapi setelah menggunakan alat termograf, baru ketahuan, ya. Ketahuan bahwa pasien ini suhunya meningkat, ya. Terus kemudian ada perubahan pada lokasi luka, dia dalam proses radang. Dalam proses radang. Contoh misalnya di sini ada yang warna putih. Ya, ada warna putih. Warna putih ini menunjukkan bahwa suhunya itu meningkat. Suhunya meningkat artinya ada proses radang di sana. Ya, termasuk di
sini di bagian kaki. Kalau dari lukanya sih nggak kelihatan, tapi dengan alat termograf ini ternyata pasien dalam kondisi infeksi, ya. Nah, ini adalah salah satu identifikasi luka sekaligus bisa mendeteksi pasien osteomilitis. Ya. Satu, kemudian ini, ya. Kalau ini udah jelas ini dalam proses radang, ya. Infeksi ini warna putih, ya. Yang ini sudah warnanya sudah menurun, artinya sudah mengalami kematian, ya, nekrosis. Yang menjadi prinsip untuk manajemen ya luka, ya kita harus asesmen dan diagnosis. Kita melakukan seperti tadi, mengidentifikasi luka dengan alat termograf, terus kemudian identifikasi luka dengan mengenal tipe-tipe lukanya, ya. Baru kita menentukan ini mau bagaimana untuk treatmentnya, mulai dari pembersihan, debridement juga harus dipertimbangkan apakah dia iskemik, arterial, ya, atau karena due to trauma, ya, atau mix. Oke, saya belum sampaikan terkait dengan luka diabetik yang tipe mix. Mix ulcer adalah luka yang dia ada kombinasi antara venous sama arterial. Yang membedakan pada nilai ABI. Nilai ABI ankle brachial index adalah nilai sistol yang di kaki dibagi dengan nilai sistol yang di tangan. Normalnya harus di atas 0,9. Ya, kalau di bawah 0,9 artinya dia ada mengarah pada iskemik. Nah, pada luka diabetik yang mix ini AB-nya kisaran 0,5 sampai 0,7, 0,6 sampai 0,8. Kalau yang nilai AB-nya 0,5 sampai 0,7 berarti arterial mix venous. Kalau 0,6 sampai 0,8 berarti ya venous arterial mix. Ya. Bagaimana kita bisa menentukan luka itu? Harus menggunakan alat yang kita sebut dengan Doppler vaskuler, ya, bukan fetal, tapi Doppler vaskuler. Kemudian di sini ada lagi uploading, seperti pasien-pasien yang kita sebutkan tadi neuropati harus menggunakan support, ya, menggunakan alas lagi, termasuk yang mudah patah. Kalau pasien diabetes kena pergelangan tangan harus kita pasang gip. Jadi saya juga masang gip, ya. Saya memasang gip untuk pasien-pasien yang diabetik yang risiko akan lepas, ya, yang deformity. Biasanya udah kita antisipasi pasien harus menggunakan gip, berarti juga termasuk uploading. Kemudian foot care. Pada pasien diabetik itu mudah sekali mengalami masalah kulit dan kuku. Dan kuman diabetik itulah multibakterial. Ya, multi. Artinya bukan cuma satu bakteri yang ada pasien diabetik, tapi banyak. Ya, kalau seperti tadi. Nah, ini satu pasien bakterinya 2. Ya, ini 3 malah, 2. Ya, ada juga yang 3 ya. Ini 2. Ya, jadi multibakterial pada pasien diabetes. Oleh karenanya kita harus benar-benar mengenal ya luka dan harus mengenal tentang infeksinya, ya. Oke, kemudian saya akan berlanjut ke dressing. Tadi salah satu sudah menggunakan olive oil atau ekstrak olive oil, ya. Ini dressing yang bisa kita gunakan pilihan, ya. Misalnya dressing yang low adherent, ya. Di sini adalah yang hanya nempel doang, ya, tapi tidak menyerap. Ya, hipoalergi, kemudian minimal absorben. Yang hidrokoloid, ya, di sini absorben karena bisa menyerap, tapi untuk kasus-kasus yang besar tidak bisa, ya, hanya yang superficial. Hidrogel, ya, di sini juga dia absorben, ya, autolisis. Jadi kalau yang jaringan luka yang ada jaringan mati kita bisa menggunakan gel, ya. Hidrogel ini banyak macam, mulai dari hidroaktif gel, Cutimed gel, banyak sekali.
dari masing-masing perusahaan itu memproduksi berbagai macam jenis gel dan merek. Kemudian foam. Nah, saya sekarang tidak lagi menggunakan foam, saya cukup menggunakan menstrual fat atau pembalut wanita. Itu ternyata cukup efektif untuk menyerap eksudat. Jadi sekarang ini saya untuk second dressingnya menggunakan pembalut wanita yang steril, ya. Kemudian alginat. Alginat ini merupakan produk dari rumput laut yang bisa sebagai antikoagulan, ya. Kemudian menyerap eksudat dan mempertahankan kondisi luka dalam kondisi moist. Kemudian iodine, ini antiseptik ya, tapi saya tidak menggunakannya. Kecuali sekarang sudah ada yang dikemas itu adalah iodosop, itu merupakan iodine tapi sudah dikombinasi atau presentasinya sudah rendah dan itu bisa digunakan. Kemudian silver, ya, silver ini juga antiseptik yang biasa digunakan untuk berbagai macam jenis luka, ya. Silver ini sekarang sudah dominan di beberapa dressing. Jadi perak, sejenis perak yang bersifat anti bakteri atau membunuh kuman. Kemudian dressing hidrophobic, dressingnya adalah dressing yang bisa mengangkat kuman. Dia bukan antibakteri tapi dia ada deasisi atau ada lemaknya yang bisa menangkap kuman, mengurangi jumlah kuman pada permukaan luka. Ya. Kemudian honey, sekarang di tempat kami itu setiap hari menggunakan honey. Kombinasi ya tadi seperti dermozon, ya. Jadi ini terapi yang memang sudah kita teliti untuk honey, berbagai macam jenis honey, dan kita sekarang menggunakan honey yang memang honey pilihan, ya. Dia bisa antiseptik, semuanya bersifat sangat menguntungkan untuk luka, ya, baik luka akut maupun luka kronik. Kemudian ini NaCl itu bisa digunakan untuk kompres luka, tetapi apakah kita mau tiap hari satu hari mau sekian kali ganti perata lukanya dikompres dengan NaCl? Sampai 3 kali sehari, kalau enggak nanti akan kering dia. Ya. Kemudian honey mixture extract date. Ini penelitian saya tentang madu kita gabungkan dengan kurma, ekstrak kurma. Kurma yang ajwa. Ternyata sangat bagus dan sudah publish di jurnal internasional, ya, di 2 jurnal, salah satunya penelitian saya, kemudian satu lagi yang baru selesai doktoral dari Kanazawa University dari Jepang, itu meneliti tentang perbedaan ekstrak kurma sama honey. Ternyata yang ekstrak kurma di situ lebih bagus, terutama untuk merangsang sistem imun NO, yang merangsang nitric oxide. Karena ini merupakan salah satu senyawa yang paling penting dalam proses penyembuhan luka. Ya, jadi dilihat dari mikrobiologinya, ya, sangat efektif. Tapi kita susah untuk mendapatkan ekstrak kurma, harus impor. Tidak setiap hari ada. Ini repotnya. Padahal itu sangat bagus, ya, sangat bagus hasil penelitian kita bahwa ekstrak kurma itu sangat cepat untuk merangsang penutupan luka. Oke, barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin kita langsung ke diskusi. Saya serahkan pada moderator. Terima kasih. Terima kasih banyak atas pemaparan materi yang sangat luar biasa dari Bapak Dr. Suryadi. Selanjutnya kita akan membuka sesi diskusi. Kita akan buka dengan 2 sesi, yaitu sesi pertama kami persilakan kepada para peserta yang ada di ruang convention hall untuk bertanya. Oke, tempat sudah disediakan untuk pertanyaan, nanti langsung saja. Ada mic di tengah-tengah, kemudian dipersilakan untuk memperkenalkan diri dulu, kemudian dari prodi mana, dan pertanyaannya singkat dan jelas kepada Bapaknya. Silakan, dipersilakan. Dan adik-adik
atau Bapak Ibu dosen dipersilakan atau mahasiswa. Karena materi ini sangat menarik sekali. Dan sepertinya sudah sesuai dan match banget dengan materi keunggulan prodi kami Bapak, yaitu tentang perawatan jangka panjang. Jadi di situ ada perawatan palliative care, kemudian biasanya pada kasus-kasus kanker dan lain sebagainya itu. Jadi sangat tepat sekali Bapak hadir dan memberikan ilmu beliau ke kita semua. Ayo dipersilakan Bapak Ibu. Apakah ada? Oh ya, mungkin dari siapa dulu nih, ada 2 orang nih, dari Bapak Edi dengan Ibu Intan, mahasiswa S2 kita. Oke, silakan mungkin Pak Edi dulu ya. Oke, silakan. Baik, terima kasih banyak waktunya, Bu Moderator. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak untuk berbagi ilmu yang sangat luar biasa di pagi hari ini kepada kami. Nah, di sini saya ingin mau bertanya sedikit terkait dengan perawatan luka, Pak. Nah, tadi kan Bapak menjelaskan bahwasanya proses penyembuhan luka itu banyak faktor yang dapat mempengaruhi. Nah, di sini saya ingin bertanya terkait dengan bagaimana sih nutrisi yang dibutuhkan oleh pasien untuk mempercepat penyembuhan luka itu sendiri. Karena kan di samping dengan bagaimana kita mengobati luka, berarti kan ada nutrisi juga yang dibutuhkan untuk mempercepat proses penyembuhan luka tersebut. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak Edi. Mungkin kita dengarkan lagi seorang lagi satu kali. Ya, silakan Intan. Nanti Bapak akan memberikan penjelasan satu persatu. Silakan. Selamat pagi. Terima kasih waktunya Bu Mary. Untuk Bapak, terima kasih banyak karena sudah disampaikan materi yang menarik tentang perawatan diabetes mellitus. Cuman yang menjadi kendala kami di lapangan adalah memang untuk pasien-pasien yang diabetes mellitus itu perlu waktu untuk penyembuhannya. Dan kita berusaha untuk mencari alternatif solusi untuk menyembuhkan luka yang dialami oleh pasien. Tadi saya tertarik dengan penggunaan madu. Nah, menjadi kendala bagi kami di lapangan adalah meyakinkan pasien apakah madu itu efektif untuk digunakan, karena beberapa pasien kami akan bertanya apakah ini lolos BPOM atau apakah efektivitasnya sudah terjamin. Walaupun kita melihat ada beberapa jurnal, ada beberapa penelitian, cuman bagaimana cara kita berkomunikasi dengan pasien untuk meyakinkan bahwa memang madu itu efektif untuk proses penyembuhan. Terima kasih. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Kami persilakan untuk Bapak Suryadi. Oke, terima kasih. Tadi pertanyaan pertama Pak Edi ya, terkait dengan asupan nutrisi untuk pasien diabetik. Jadi memang tadi tidak saya menyampaikan secara detail ya tentang asupan apa yang dibutuhkan, terutama nutrisi ya untuk pasien diabetik demi penyembuhan luka. Nah, luka ini dia utama termasuk juga untuk imunitas. Kerja imunitas itu dia perlu protein yang tinggi ya. Kemudian vitamin C, terus kemudian vitamin A, vitamin E itu komponen yang paling penting untuk penyembuhan luka. Nah, kalau di imun ya, selain nutrisi juga oksigen. Oksigen artinya juga pasien bagaimana supaya oksigen terpenuhi ya, karena oksigen ini merupakan salah satu hal penting untuk kerja makrofag gitu. Ya, makrofag akan efektif kalau oksigennya cukup. Nah, pasien diabetik biasanya itu akan mudah sekali penurunan HB. Ya, HB-nya akan cepat menurun, setiap minggu sekali itu selalu kita cek HB-nya. Nah, ini juga merupakan faktor yang sangat penting. Bagaimana HB-nya dinaikkan ya dengan nutrisi, ya dengan protein tinggi seperti mengkonsumsi telur bisa sampai 10 biji per hari. Ya. Nah, protein tidak akan berfungsi untuk sampai ke jaringan
tanpa kita berikan asupan vitamin C. Ya, jadi tidak akan efektif kalau kita makan protein tapi tidak mengkonsumsi vitamin C. Ya, karena vitamin C itu merupakan pre. Ya, jadi akan bekerja secara efektif, protein itu butuh vitamin C, termasuk sintesis kolagen. Ya, vitamin C itu dibutuhkan, vitamin A dibutuhkan. Vitamin C sama protein itu sangat erat sekali. Ya, kerjanya dalam proses untuk pembentukan jaringan baru. Ya, kalau saya sih biasanya pasien diabetik, Bu, Bapak makan telur sehari sesuai dengan lukanya, nanti 7 butir ya. Telur ayam kampung. Dan sampai saat ini juga ada pasien saya yang diet khusus telur. Dia pasien diabetes, ya. Tadi saya tidak percaya, ya. Tanpa konsumsi yang lainnya, dia hanya telur sama buah sedikit sama sayur tidak banyak. Itu pun sayur beberapa pilihan. Jadi saya heran juga, karena dia mendapat treatment ini dari Cina, ya. Pasiennya kebetulan orang Cina. Saya penasaran. Oke, saya biarkan dulu. Saya bilang nanti di 3 bulan atau sekian bulan kita cek ya. Kita cek HbA1c, kita cek semuanya. Ya, ternyata setelah dicek itu normal semua. Ya, nah artinya telur ini sangat penting sekali. Ya, dan saya juga melihat pasien ini mengkonsumsi telur. Ya, dan pasien saya beberapa pasien itu dia mengkonsumsi telur tiap hari, bahkan mulai dari remaja sampai usia tua, sampai umur 80-an dia tiap hari 2 telur gitu kan. Nah, kemudian istri saya kemudian ahli gizi, kita nyampaikan, saya bilang, Umi ini kalau pasien ini kasih telur sekian. Umi saya bilang, ayah jangan nasihati Umi. Kan dia ahli gizi, justru pasiennya harus dikasih telur tiap hari. Ayah tuh makan telur tiap hari gitu. Jadi saya konsumsi telur kadang bisa sampai 1 sampai 2 gitu. Tiap harinya. Kolesterolnya ya normal, termasuk pasien-pasien itu pasien normal. Karena dewasa itu maksimal 2 telur itu, kalau pagi sarapan itu udah cukup 2. Nah, pasien diabetik dia membutuhkan protein yang lebih banyak. Kalau dia mengalami luka, apalagi infeksi. Sudah luka butuh jaringan, regenerasi, ditambah lagi imun, perlu protein yang cukup tinggi, termasuk vitamin E, ya vitamin C, ya vitamin A, ya tingginya vitamin C, tambah lagi vitamin D untuk meningkatkan imun. Nah, sumber-sumber untuk vitamin C ya kita bisa dari buah. Ya, kalau saya biasanya ke pasien tuh, pasien setiap hari mengkonsumsi buah yang kandungan vitamin C tinggi. Ya, seperti itu. Kemudian pertanyaan Bu Intan mengenai treatment menggunakan madu. Ya. Kalau di lapangan itu sering juga kita temukan hanya menggunakan madu gitu kan. Oleh karenanya sekarang madu sudah ada kemasan Medica Honey, terus sekarang teman-teman kita juga ada yang memproduksi madu, termasuk juga kami mix antara madu sama ini enggak kelihatan pure seperti madu enggak ya. Nah, biasanya kalau saya supaya persepsi masyarakat hanya diobati madu doang gitu ya. Karena kalau madu ini evidence-nya banyak ya, dari mulai level rendah sampai multi meta analisis gitu. Ya, evidence-nya itu dari level rendah sampai level tinggi itu ada semua. Artinya rekomendasi madu itu untuk semua jenis luka. Ya, termasuk luka yang kecil maupun luka yang kompleks. Jadi bagaimana caranya? Kalau saya ada kom kemudian kasa. Udah masukkan di sana langsung di kompres jadi satu. Pada saat kita mengapply ke luka itu enggak kelihatan itu madu atau apa, pastinya enggak tahu. Apakah gel seperti itu? Salah satu kalau saya ya, supaya pasien masyarakat hanya diobati madu aja gitu. Toh kita juga bisa seperti itu. Nah, kita tuh ada khas kasa yang memang khusus untuk kita buat fragment ya. Nanti baru ditempatkan di luka. Jangan ada madu, botol madu terus kita membuat kompresan dituangkan di depan pasien gini, jangan. Itu juga akan persepsi masyarakat juga atau pasien dan keluarga akan beda gitu. Itu salah satu teknis. Karena madu itu sangat bagus untuk luka. Kita sudah meneliti sampai ke level biomolekuler, ya, sangat efektif untuk madu, apalagi madu Indonesia yang kita teliti dari Kabupaten Putu Sibau. Jadi penelitian kami mengambil madu hutan dari Putu Sibau itu yang kita teliti di Jepang,
ya kita membandingkan dengan modern dressing. Hasilnya itu sangat bagus yang madu Indonesia dibandingkan dengan Manuka Honey. Manuka dari New Zealand, kemudian honey yang dari Jepang, ditambah lagi dengan modern dressing. Tapi yang paling bagus yang punya Indonesia. Ya, oleh karenanya kita terus meneliti ya sampai sekarang masih meneliti karena sekarang sudah banyak sumber flora dan berbagai macam jenis madu. Ya, contoh misalnya madu trigona. Madu trigona ini dia lebih sedikit asid. Dia akan sangat efektif dengan semua kuman. Misalnya ada kuman Pseudomonas, pasien di tempat di lukanya ada menggunakan dressing berwarna hijau. Misalnya pada saat kita ganti dressingnya menggunakan trigona, madu trigona, besoknya tuh udah nggak lagi hijau. Dan ternyata trigona ini sangat efektif membunuh kuman yang patogen, semua jenis kuman. Dia akan mati. Ya, itu trigona. Cuman efek tidak bagusnya itu jaringan. Karena dia bersifat asid. Ya. Jaringan kalau asid itu berubah, ya. Ada faktor-faktor tertentu yang tidak berkembang sehingga menyebabkan luka stagnan. Oleh karenanya pada saat tertentu saja, hanya pada saat kita mau membunuh kuman Pseudomonas atau kita kombinasi supaya konsistensinya ya rasanya sudah enggak asam lagi. Saya seperti itu. Kalau melihat kuman yang bandel, saya menggunakan madu trigona kemudian saya kombinasi dengan madu yang tidak begitu asid. Madu yang manis kita combine terus ditambah lagi dengan dermozon itu kombinasi ya baru kita tempatkan dan pasiennya enggak lagi lukanya warna hijau. Itu beberapa pengalaman kita di lapangan, ya. Demikian. Baik, apakah ada pertanyaan yang lain? Mungkin tadi sudah disampaikan dengan jelas dari penanya ke-1 dan penanya kedua ya, dari Intan ya. Apakah ada pertanyaan yang lain mungkin dari dosen atau mahasiswa? Tadi sangat menarik ya tadi Bapak ya. Protein kita berikan yaitu untuk support nutrisinya. Kita support dengan telur. Pak, kalau seandainya misalnya pasiennya alergi telur, ada solusi yang lain enggak, Pak? Kira-kira. Ini pertanyaan yang saya masih pikirkan tadi itu ya. Kalau ada, kan banyak ya yang alergi telur. Ya, sumber protein itu kan banyak ya. Selain telur, kemudian ikan gabus itu yang paling sering. Kalau di tempat kami itu ikan gabus sama telur itu sudah pasangan. Pasien yang alergi telur dia diminta khususnya untuk ikan gabus. Kalau nggak mau yang ikannya dia suruh konsumsi yang kapsul. Karena sekarang sudah ada yang kapsul, yang ekstrak, ya yang saset juga sudah ada. Berarti masih banyak ada alternatif-alternatif lain gitu Pak, untuk yang peningkatan asupan protein untuk penyembuhan luka pasien. Oke, masih ada mungkin yang di ruang convention hall. Kita masih punya waktu sebenarnya lagi 8 menit. Mungkin satu penanya saja. Apa masih ada? Tidak ada. Yang di depannya pakai baju. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya boleh nanya satu ya Pak ya. Nah tadi Bapak kan sangat bagus sekali tentang modern dressing. Nah sekarang itu kan cost-nya sangat tinggi Bapak. Nah seandainya sekarang ada pasien gitu datang kemudian mungkin dari segi pendapatan sangat kurang, tapi mereka sangat ingin sekali untuk mempercepat penyembuhannya dengan modern dressing. Nah itu bagaimana solusinya Bapak kalau misalnya seperti itu? Soalnya apakah sudah masuk ke BPJS atau masih dia hanya private swasta saja gitu Pak? Oke, terima kasih. Terima kasih moderator. Jadi kalau terkait dengan cost effectiveness ini, sekarang saya sedang meneliti pasien yang di cover BPJS sama tempat kita praktek. Karena nanti diharapkan hasil pita ini nanti kita akan sounding ke Kemenkes. Karena kita sudah presentasi di BPJS di pusat terkait dengan pengkaparan teman-teman praktek mandiri. Apakah bisa di cover dengan BPJS ya? Dan saya juga sudah sounding ke BPJS. BPJS hanya bisa mengcover 9.000 per kunjungan. Itu sangat
tidak mungkin ya. Hanya 9.000 karena menggunakan kapitasi, sistem kapitasi. Saya bilang kalau pasien luka ini kunjungannya setiap saat, bisa tiap hari, 2 hari sekali, 3 hari sekali. Dan pada saat itu juga di cas. Nah, kalau di rumah sakit setiap kunjungan itu dicas. Tiap hari mau 2 hari sekali, rutinitas pasien ke klinik itu dicas sebesar 180.000. Besar kecil lukanya di cover 180.000. Nah, 80.000 kalau di tempat kita tergantung besar kecilnya luka. Ini yang sedang kita teliti tentang cost effectiveness-nya. Nanti termasuk juga penggunaan dressingnya segala macam ya, nanti kita akan punya data. Tapi kalau untuk pengalaman sehari-hari ya kita dengan pasien yang ekonomi menengah ke bawah, menengah ke atas itu perlakuannya beda. Ya, perlakuan yang menengah ke atas kalau dia minta advance dressing, Pak bisa kasih kami obat-obat yang mahal-mahal. Berarti di sini kita sudah menggunakan advance dressing yang harganya ya di atas 200-an gitu. Ya, satu. Kalau misalnya pasien Pak saya hanya punya uang sekian. Biasa kalau ke rumahnya ya kasihan sekali ya. Untuk kebutuhan pokok saya aja mereka tidak mampu. Makanya ada juga pasien yang kita free-kan, tapi ada juga yang kita buat standar. Ya, kalau tidak juga kita punya dressing madu adalah termasuk modern dressing. Jadi kami ya mentok-mentonya menggunakan madu kombinasi dengan ekstrak minyak zaitun itu yang tidak begitu mahal. Hanya dioleskan tipis baru menggunakan madu, ya itulah yang bisa untuk mengcover pasien-pasien dengan standar yang minimal tetapi kualitasnya sama. Ya, dengan yang modern dressing ya. Karena kalau kualitas sama kita melihat udah kamu menggunakan madu tiap hari harus datang tiap hari. Nggak bisa 2 hari sekali karena kalau 2 hari sekali itu nanti dia akan jadi ada kejenuhan. Jadi 8 jam madu itu sudah nggak efektif lagi. Dia efektif sekitaran 6-8 jam efektifnya. Modern dressing bisa 2-3 hari. Ya, tapi bisa sekian kali. Nah, kalau yang madu kan begitu murah kan, tapi tiap hari datang dia akan bagus hasilnya. Sama. Baik Bapak, terima kasih. Berarti sudah ada alternatif-alternatif yang sudah disampaikan dan beberapa penelitian-penelitian beliau bersama tim nanti mungkin bisa membantu pasien-pasien yang masih kekurangan dana dan lain sebagainya, karena untuk modern dressing lumayan juga dananya pada pasien dengan DM, kemudian ada pada pasien dengan kanker juga Bapak kalau ada perawatan luka pada luka kanker. Untuk di termin pertama saya cukupkan untuk yang di convention hall, kita buka untuk yang di Zoom. Yang di Zoom kami persilakan jika ada yang bertanya, silakan kalau mau bertanya langsung kepada pembicaranya tinggal di unmute saja ya speakernya, kemudian langsung bertanya, perkenalkan diri, kemudian sampaikan pertanyaannya apa. Kemudian jika tidak mau melakukan secara langsung bisa dipakai di chat box mungkin. Mungkin bisa dilihat di chat box-nya mungkin ada? Oh, belum ada. Belum ada ya. Kalau belum ada, mungkin di sini juga ada lagi. Oh, ya. Oke, kita switch dulu ya kepada Ibu Kadek ya. Silakan. Nanti yang ada di ruang Zoom silakan. Kalau ada yang bertanya, tinggal diketik aja di chat box. Silakan Bu Dek. Oke, terima kasih Bapak sebelumnya atas penyampaian materinya. Di sini saya ingin bertanya terkait dengan aktivitas fisik yang bisa kita sarankan pada pasien-pasien dengan luka diabetes. Nah, seperti yang kita baca juga dari beberapa artikel bahwa ada senam kaki diabetes. Nah, tadi disampaikan bahwa pada beberapa jenis luka diabetes itu kita mengurangi penekanan pada kaki. Nah, jadi bagaimana sebenarnya untuk aktivitas fisik yang bisa dilakukan oleh pasien diabetes? Mungkin itu Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kadek Sriasih. Silakan Bapak. Mahasiswa bukan? Mahasiswa kan? Mahasiswa? Dosen kita. Oh, dosen. Dosen bidang apa Bu Kadek? Medical bedah? Spesialis spesialis anak. Oke.
kalau berbicara aktivitas pada pasien diabetes ini merupakan keharusan, ya keharusan untuk melakukan aktivitas baik di tempat tidur maupun apalagi tidak di tempat tidur. Karena kalau tidak dia akan kontraktur, dia akan terjadi atrofi, akan terjadi kekakuan, bahkan kerusakan pada saraf. Ya, kalau sudah saraf terganggu maka muskuloskeletal termasuk sistem kulit. Ya, jadi kalau aktivitas kaki ya diabetik ini walaupun dia dalam kondisi sakit, kecuali yang deformity, yang seperti kita pasang gip, ya itu pun kita harus pertahankan. Karena apa, kalau tidak nanti kita prioritaskan yang mana? Prioritaskan dia fraktur, ya, atau drop foot, ya, atau dia tetap begini tapi masih bisa berjalan nanti. Walaupun yang satu yang sini kaku, di sini masih bisa aktivitas, ya. Mau pilih yang mana? Mau pilih drop foot atau yang tetap begini kita dia masih bisa berjalan. Jadi kadang-kadang kita pilihannya, oke, kita akan pilihan yang dia walaupun kaku tapi dia masih bisa berjalan. Karena kalau sudah dipasang gips seperti ini, sampai sekian bulan dia akan kaku terus. Itu pada pasien diabetik. Oleh karenanya kalau pasien diabetik, ya kita harus mobilisasi, lihat di luka di bagian mana. Karena kalau tidak nanti AB-nya, nilai AB itu akan menurun. Kalau sudah menurun ya udah bisa terjadi penyumbatan lagi. Itu sangat diharuskan pada pasien diabetik, bahkan yang luka itu diharuskan, apalagi non luka gitu. Ya. Karena sangat penting aktivitas untuk diabetik, untuk sirkulasi, untuk maintenance sarafnya, ya, supaya energi keluar terbakar, itu sangat penting pada pasien diabetik, ya. Jadi kalau yang tadi itu memang pilihannya ya enggak apa-apa kaku nanti. Jadi dia jalannya gini asalkan enggak drop foot. Kalau drop foot dia enggak bisa jalan kan. Nah itu salah satu karena dia tidak melakukan aktivitas, ya, menyebabkan kekakuan. Jadi kalau luka biasa ya, di punggung kaki atau di pelantar, udah dia tetap di advice untuk senam kaki. Misalnya saja kalau ada luka di bagian sini, terus kemudian kita pasang dressing di sini, nanti bentuknya seperti ini, ya akan begini terus. Makanya kita harus memanipulasi dressingnya, harus bentuknya seperti apa supaya nanti dia bisa bergerak dan supaya tidak deformity, karena mudah sekali pada pasien diabetik mengalami deformitas. Ya, demikian. Baik, terima kasih Bapak Suryadi. Bagaimana Bu Kadek? Ya, Kalau hanya sebatas amputasi dikit, dia tetap mobilisasi, tetap diharuskan itu, ya, dari pergerakan ringan sampai maksimal. Karena kalau tidak nanti akan kaku dia, menjadi kontraktur. terima kasih Bapak Suryadi, Pak Suryadi. Nah selanjutnya dari chatbox ternyata ada pertanyaan dari mahasiswa S2 dari Bapak Rai Suryawan. Pertanyaan beliau adalah, selamat siang Pak Suryadi, mohon maaf mau menanyakan kalau misalnya dalam perawatan luka pakai pembalut wanita, apakah ada merek spesifik yang digunakan? Karena kadang-kadang dalam praktek kita ingin juga biaya yang sangat murah sehingga bisa menekan cost di lapangan. Demikian Pak, mungkin. Silakan. Ini pertanyaan bagus lagi ya. Jadi saat ini ada mahasiswa S2 saya yang kita minta untuk meneliti tentang pembalut wanita. Sebenarnya sudah diteliti oleh teman sejawat kita Dr. Saldi di Makassar ya. Tapi di sini kita meneliti untuk melihat parameter yang lain. Ya perbedaan kasa biasa sama dengan menstrual pad ya, untuk melihat efeknya secara fisiologis. Tapi kalau dari pengalaman kami itu tidak ada dampaknya gitu. Cuma sekarang kita mau lihat perbandingannya, ya, apakah menyebabkan maserasi, menyebabkan perubahan abnormal fisiologis pada saat pertumbuhan, karena kemungkinan yang saya tahu di beberapa pembalut itu ada kandungan yang memang tidak toleran sama kulit, ya. Itu yang menjadi pertimbangan kita
Oleh karena kita menggunakan menstrual pad yang benar-benar nol, tidak ada isi apa-apa gitu. Kecuali dia steril sama bisa menyerap. Itu yang harganya cuma 1.000 atau 2.000 itu. Itu yang murah, yang tanpa ada embel-embelnya. Ini kalau ada embel-embelnya segala macam yang kita khawatirkan nanti justru berpengaruh pada jaringan. Jadi kita sudah pertimbangan ke sana. Ya, kita merek ya seperti merek CAM ya, yang tipis ada, yang tebal ada, yang tidak bersayap itu yang kita gunakan setiap saat. Baik, demikian tadi Pak Rai nggih, sudah disampaikan jawaban dari pertanyaan Bapak. Mudah-mudahan bisa clear untuk Bapak Rai. Untuk selanjutnya apakah ada lagi? Belum ada ya, belum ada. Mungkin kalau tidak ada di ruang Zoom, dari ruang convention hall ada Bu Putu nggih? Nggih, dipersilakan Bu Putu. Ya, merawat itu, tetapi sekarang sudah banyak kemajuannya, jadi bisa mengobati dengan apa namanya madu. Kalau dulu saya teringat mencuci itu dengan NaCl, terus dengan apa namanya dengan betadine, ya Pak Dokter. Apakah sedikit saya mau menanyakan bahwa sekarang itu apakah masih perawatannya itu dasarnya itu dan kombinasi seperti sekarang dengan madu gitu Pak Dokter. Ya karena di kampung juga kadang-kadang ada yang bertanya ya seperti ada, nah seperti tadi dikatakan modern dressing itu sangat mahal gitu. Apakah masih perawatannya itu apa boleh dengan yang tadi madu itu Pak Dokter? Terima kasih karena kemarin waktu di Surabaya sampai sehari itu 10 pasien kita mengobati dan apa namanya menggunting gitu. Tetapi sekarang itu kan sudah modern gitu. Nah, itu yang saya terketuk karena dulu merasakan bahwa bagaimana sakitnya pasien itu. Nah, sekarang sudah. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Bu Putu atas pertanyaannya yang bagus ya. Jadi sampai saat ini juga kita masih menemukan teman-teman menggunakan produk-produk yang tidak diperbolehkan lagi dalam manajemen luka ya. Seperti Repanol, Betadine. Kalau NaCl masih lah oke ya. Asalkan tadi ya saya bilang tiap hari harus dikompres sekian kali dalam sehari. Tapi kalau sudah menggunakan zat kimia seperti Repanol, Betadine apalagi kombinasi ya ini kombinasi yang menggunakan bahan-bahan kimia ini juga harus dihindari ya. Karena apa? Kalau betadine itu sudah bersifat sitotoksit. Jadi pasien saya itu ada yang dulunya ya ini pasien dirawat oleh teman sejawat kita di rumah sakit gak sembuh-sembuh ya. Ternyata apa? Dia menggunakan betadine. Jadi pasien dikubitus ditutup dengan betadine terus, nggak nutup-nutup. Karena apa? Betadine bersifat sitotoksit, jaringannya mati terus. Makanya nggak nutup-nutup ya. Nah, setelah saya rubah udah mendingan aku pakai madu aja deh, jangan pakai ini saya bilang gitu. Kemudian kompres dengan Repanol. Nah, kompres Repanol kita harus lihat lagi luka-luka yang tipenya seperti tadi itu. Ya, kalau lukanya misalnya neuropati dikasih Repanol terus ya nggak akan nutup-nutup, itu nggak akan sembuh-sembuh pasiennya. Termasuk yang lain. Ya, karena Repanol itu antiseptik yang bisa membuat resistensi pada kuman. Jadi kalau kita menggunakan antibiotik, antiseptik ke luka, dampaknya tuh resisten. Ya, contoh di Jepang mereka dulu penelitiannya dulu ya 50-an tahun yang silam lah waktu saya sekolah di sana itu mereka sudah meninggalkan penggunaan, bayangin sekian puluh tahun mereka sudah meninggalkan Repanol, Betadine. Ya, jadi waktu saya datang ke sana
diskusi sama profesor saya, dia nanya apakah Indonesia masih menggunakan betadine, Repanol untuk luka. Saya bilang masih sampai sekarang. Jepang sudah meninggalkan 30 tahun yang lalu. Itu tahun 99, berarti mereka tahun 70-an, 60-an ya. Tahun 60-an mereka sudah meninggalkan bahan-bahan yang bersifat tadi sitotoksit atau bisa mengiritasi luka dan menyebabkan jaringan luka tidak bagus. Lebih baik menggunakan yang alami. Nah, pulang ke Indonesia atau dulu sebelum berangkat ke Jepang, kita kan sering tuh NaCl dicampur dengan gentamisin. Itu kan? Nah, sampai di Jepang, saya bilang, kok di Indonesia ada lagi menggunakan kompres betadine, kompres luka NaCl sama gentamisin. Jangan. Itu tidak boleh karena menyebabkan resistensi. Kaget saya. Kita sudah meneliti di Jepang itu, tidak lagi menggunakan itu. Ternyata juga sama ya, Jepang juga menggunakan itu, gentamisin sama NaCl. Nah, salah satu hal yang terjadi setelah saya pulang, pulang kemudian praktek di rumah sakit, ada dokter bedah ortopedi konsul pasien dengan kecelakaan, habis nih sebelah sini nih, betisnya separuh habis sampai dalam. Nah, sebelumnya dia menggunakan NaCl sama betadine. Setelah konsul ke saya rubah. Saya tidak lagi menggunakan itu yang sebelumnya. Saya menggunakan gel karena memang jaringannya sudah banyak mati. Saya menggunakan gel, deodoran gel di sana. Kemudian beberapa hari kemudian dokternya visit, surgeon visit. Nanya, ini pasiennya pakai apa nih sekarang? Dengan Pak Sudi udah pakaikan ini. Loh, kok pakai ini suruh pakai itu betadine sama gentamisin sama ini gitu. Kemudian perawatnya lapor ke saya, Pak Su, tadi tuh dokter ini nyuruh Pak Su pakai ini. Loh, kan sudah konsul ke saya, masa saya harus ikutin dia? Saya bilang gitu kan. Kemudian saya langsung langsung ke saya agak gitu. Saya telepon, dia ada di kamar operasi. Saya temui dia di kamar operasi. Saya bilang itu pasien ya, sebelum menggunakan gentamisin sama NaCl. Saya menggunakan ini karena begini, jaring begini. Oh, enggak usah pakai ini aja, enggak usah. Kalau gitu kita kultur dulu, saya bilang gitu. Kita kultur dulu. Ya, akhirnya kita kultur. Beberapa hari kemudian ternyata benar resisten. Ya, kemudian ditunjukkan hasilnya itu ya udah terserah Pak Suryadi. Seperti itu. Ya itu kalau kita mentreatment luka tidak dasarkan evidence base ya, asal-asal insting kita ya, maunya masyarakat seperti ini tanpa ada evidence base-nya, ya dampaknya juga ke pasien. Tapi kita yang tahu, kita tahu tentang manfaat, fungsi, apalagi dengan basis bukti penelitian, ya kita terapkan. Walaupun hanya madu yang ada di masyarakat, tapi itu penelitiannya sudah banyak dan dia ternyata benar, ya. Mahasiswa saya meneliti tentang madu yang di UGM, ternyata ada madu-madu tertentu memang tidak bagus. Ya sekarang ini kita mau lihat madu kan ada madu yang asli, madu sudah campuran kan. Nah ini yang repotnya kalau kita tidak tahu bahwa madu ini asli atau tidak. Nanti ke pasien ke lukanya juga akan berbeda. Ya, tapi kalau madu yang asli, misalnya Nusantara itu asli. Madu TJ itu juga asli, yang setahu saya. Karena di Darmais itu salah satu teman kita spesialis bedah plastik itu dia sekarang menggunakan treatmentnya madu tok, nggak ada yang lain kan dia meneliti tentang madu, ya. Nah untuk betadine sama Repanol, kalau betadine mungkin bisa aja lah kalau misalnya mau dikombinasi sama madu, ya, tapi konsentrasinya itu harus dirubah karena apa? Di tempat kita di pedalaman itu ada medical doctor, dokter umum yang mempraktekkan untuk mengobati luka gula sama betadine. Tapi tidak pekat dia, encer. Itu boleh. Selama konsentrasinya itu tidak mengganggu jaringan kulit. Ya, biasanya betadine yang encer. Saja sekarang mencuci luka itu kombinasinya 500 cc NaCl, kemudian 10 cc untuk betadinnya. Dalam kondisi luka yang saya anggap ini infeksius gitu.
Kalau enggak, air matang saja biasa sama NaCl untuk mencuci luka itu sudah sama. Karena sudah kita teliti, mau menggunakan air biasa, menggunakan NaCl itu sama-sama kumannya jumlahnya sama, ya menurunnya juga sama. Enggak ada perbedaan. Lebih baik menggunakan yang murah ya, menggunakan air matang untuk mencuci luka. Atau misalnya NaCl, air aqua, ya kalau kita anggap steril ya udah kita menggunakan air itu aja. Nah sekarang di klinik tempat saya kita menggunakan NaCl, menggunakan ozon. Air ozon ini air biasa dalam galon kita tuangkan terus kemudian kita hidupkan mesin ozon 30 menit. Air itulah yang kita gunakan dan jarang kita menemukan pasien itu lukanya infeksi dibandingkan dengan dulu itu. Seperti itu Bu Kadek. Baik, terima kasih banyak. Mungkin sudah jelas ya Bu Putu ya. Sepertinya diskusi hari ini semakin panas saja Bapak. Ternyata ada 3 penanya lagi Bapak dari ruang Zoom. Oke. Berarti sekarang sudah terbuka wawasannya ya Bapak Gia. Jadi ada dari mahasiswa S2 kita, kemudian dari dosen juga. Yaitu pertama dari mahasiswa Bapak Suwarnate. Beliau bertanya, izin bertanya Bapak, untuk perawatan luka pasien DM, jika ada jaringan nekrosis itu lebih baik dilakukan nekrotomi apa tidak? Dan untuk diet buah pisang, kadang ada yang menyarankan, kadang ada juga yang tidak memperbolehkan. Yang menyarankan karena kandungan pisang ada kaliumnya. Kemudian bisa membantu peningkatan kerja dari pankreas, sedangkan yang melarang karena ada rasa manis atau kandungan gula dari pisang. Mohon arahan Bapak. Itu yang pertama. Langsung saja Bapak atau saya bacakan dulu pertanyaan. Satu lagi dari Lisa, dosen kita dari Mani Elisa. Selamat siang Pak Suryadi, izin bertanya terkait tentang efektivitas senam kaki DM. Pasien diabetes apakah masih menggunakan koran? Karena sewaktu pengalaman melalui penyuluhan terdapat pertanyaan seperti itu dari peserta. Peserta mengatakan pemakaian koran berbahaya untuk kaki pasien dengan DM. Apakah ada alat senam kaki DM yang terbaru? Mohon arahannya. Mungkin demikian Bapak, kami persilakan. Ini pertanyaan bagus-bagus. Jadi kesininya makin berkembang setelah kita buka gitu ya. Karena kalau sudah riset ya kita akan kemana-mana itu. Oke, yang pertama terkait dengan nekrotomi sama asupan nutrisi ya. Asupan nutrisi menggunakan pisang tadi ya. Ya kalau nekrotomi saya katakan tadi ya terkait dengan tipe luka ya. Kalau luka iskemik di awal yang masih dingin, akalnya dingin, pucat, tidak ada sirkulasi dan jaringan teraba itu nggak boleh dia dalam kondisi nekrotomi kita nekrotomi. Ya, untuk bagian yang dekat dengan jaringan sehat, kecuali jaringan yang mati semua boleh. Tapi yang dekat jaringan sehat jangan di nekrotomi. Ya. Kemudian yang arterial ada luka kecil, ya. Kemudian belum teraba denyut nadi, akalnya masih dingin, pucat, ya. Pasien datang, ya dicuci dulu dengan secara steril, terus kemudian ditutup dengan dressing kering. Jangan dikasih gel, karena kalau kasih gel dia akan menambah meluas. Dan tidak boleh lakukan debridement selama dia belum menunjukkan tanda-tanda vaskularisasinya membaik. Denyut nadi teraba, sudah hangat, sudah enggak pucat lagi. Ya, berarti perlu ada treatment dulu, seperti antikoagulan untuk bisa membuat sirkulasi bagus lagi, antibiotik, ya, terus kemudian obat-obat yang mensupport imun, ya, HB-nya dilihat supaya penampakan pada luka bagus. Kalau sudah bagus, ada tepi luka berbatas tegas, maka dia indikasi untuk di debri demang. Ya, indikasi debri demang pada pasien diabetes kalau memang dia bukan tipe iskemik arterial, nampak jelas ada silulitis meluas, maka segera dilakukan debri demang. Ya, terus kemudian bagaimana konsumsi buah atau untuk mensupport nutrisi terutama vitamin dan mineral. Buah pada pasien diabetes itu tiap hari harus diberikan, pagi dan sore. Kalau pisang misalnya 1 pagi, ya sore juga 1, nggak boleh lebih. Ya. Kemudian kalau buah yang kandungan vitamin C yang paling banyak itu kita harus tahu. Yang pertama itu adalah buah jambu, yang kedua adalah jeruk, yang ketiga adalah nanas.
Nah, tergantung pasien kuat tidaknya mengkonsumsi buah-buah yang ada sifatnya asam ya, takutnya adalah mahnya kambuh. Sebenarnya semua buah yang dikonsumsi pada pasien diabetes itu aman. Karena banyak kandungan fruktosanya, termasuk juga madu. Madu lebih banyak kandungan fruktosanya dibandingkan glukosanya. Ya oleh karena pada pasien diabetes ya boleh konsumsi madu setiap hari 1 sendok ya atau pagi sore. Nah, buah ya, lihat kandungan vitamin C-nya yang banyak pada pasien-pasien yang luka diabetes yang bisa meningkatkan sistem imun kekebalan terutama vitamin C. Nah, kalau misalnya pisang ada kaliumnya, lihat apakah dia dengan hipertensi. Kalau hipertensi ya sangat dianjurkan untuk kandungan kaliumnya atau potasiumnya lebih tinggi pada pasien-pasien diabetes. Kalau pasien diabetes ada hipertensi, lihat buah yang kandungan kaliumnya banyak atau yang pagi kandungan vitamin C, yang sorenya ada kandungan kaliumnya lebih tinggi. Itu bisa dipertimbangkan seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, koran. Oh, aktivitas. Saya kalau nyuruh pasien tuh kayaknya nggak lagi menggunakan koran ya. Jadi senam biasa aja ya. Senam biasa aja, gerakan abduksi aduksi, kemudian rotasi ya, terus kemudian ya fleksi dan ekstensi. Itu aja ya untuk pasien, kemudian melakukan jinjitan atau senam kaki yang sesuai lah untuk kondisi pasien. Ya kalau koran sudah nggak saya nggak saya anjurkan ya. Tahu-tahu ada koran, di korannya ada koran yang kotor segala macam itu kan. Ya, kenapa harus menggunakan koran? Nggak perlu menggunakan koran ya. Ya latihan untuk rotasi, adusi, ini fleksi, ekstensi ya itu sudah cukup. Terima kasih banyak Bapak. Mungkin mudah-mudahan Bapak Ketut Suwarnate dan Ibu Mani Elisa bisa mendapatkan jawaban yang sudah diberikan oleh Bapak Suryadi. Satu lagi Bapak G, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir kita pada sesi kedua ini, yaitu dari Ibu Sri Rahyanti, dosen kita, yaitu bagaimanakah efektivitas penggunaan nebasitin powder pada luka diabetic foot, karena masih banyak masyarakat yang menggunakan produk itu. Bahkan ada yang meresepkan dengan memakai gentamisin salep mata. Apa kira-kira pertimbangannya? Terima kasih. Mohon penjelasan Bapak, silakan. Untuk penggunaan treatment pada luka diabetik yang menggunakan salep, apakah antibiotik ya atau non antibiotik atau kombinasi, kemudian apa lagi tadi ya, gentamisin sama nebasitin ya. Ya, ini kan semuanya kandungan antibiotik. Ya, sudah banyak penelitian bahwa luka yang dikasih antibiotik dalam jangka waktu yang lama itu menyebabkan resisten. Termasuk juga metronidazol. Kalau saya luka kanker, luka yang bau itu, luka diabetik yang bau, pasti saya akan menaburkan metronidazol bubuk ya. Itu untuk beberapa hari. Setelah nggak bau, kita sudah singkirkan itu. Karena khawatirkan nanti menjadi resisten. Nah, kalau menggunakan salep apa saja yang ada kandungan antibiotik, dalam jangka waktu yang lama, dia pasti akan menimbulkan resisten. Kalau sudah resisten, dia sembuh nih menggunakan obat itu, tapi nanti akan muncul lagi. Ya, dalam kondisi dia imunnya menurun, dia akan muncul sewaktu-waktu. Seperti munculnya pustula di lukanya atau di tepi luka. Seperti itulah ya. Karena apa? Kuman yang ada dalam luka ini ada punya sifat. Ya, mulai dari kontaminasi ya, yang pertama adalah ya kontaminasi, terus kemudian kolonisasi sampai critical kolonisasi. Nah, critical kolonisasi, kuman itu mengalami replikasi. Kuman itu beranak pinak, jumlahnya sampai sekian juta. Ya, kalau sudah di tahap critical kolonisasi, 1 gram jaringan luka itu isi kumannya itu adalah 10⁵, artinya 100.000 per gram jaringan. Nah, kuman yang ada dalam luka ini dikasih obat apapun, antibiotik apapun tidak akan mempan karena dia di dalam jaringan. Dia menetap di sana bahkan mengalami replikasi. Sewaktu-waktu dia akan muncul kondisi pasien dalam kondisi imunnya menurun. Akan muncul lagi lukanya.
Ya, oleh karenanya kenapa kita ngasih antibiotik ke pasien itu sampai sekian bulan? Ya, dipertahankan. Karena nanti khawatir sewaktu-waktunya nggak pakai profilaksis, ya muncul imunnya tambah ini. Tapi kalau dia nutrisinya bagus, udah nggak pakai antibiotik, nggak usah, karena dia makannya sudah cukup bagus, ya, dan itu kelihatan di lukanya. Contoh pasien saya ini ada satu pasien yang lukanya luas, ya dari ujung kaki sampai ke hampir ke pergelangan kaki, ya itu pasiennya sepsis di atas 40.000. Kita rawat nggak sampai 2 minggu, nggak sampai 10 hari. Pulang masih dalam kondisi infeksi. Sampai di rumah, ya dia masih kita kasih antibiotik oral. Tadinya pakai antibiotik sistemik. Sampai di rumah oral. Tapi karena saya melihat kondisi dia kesininya nutrisi makan terus 10 setiap hari, kondisi lukanya juga semakin bagus, udah nggak usah pakai antibiotik lagi, ya. Karena cukup dari nutrisi, imunnya tuh semakin meningkat. Nah, sama juga dengan kondisi-kondisi luka yang biasa saja misalnya tapi dikasih antibiotik, ya, dalam jangka waktu yang lama itu nanti kumannya resisten, kecuali kalau misalnya yang sudah diteliti itu adalah gentamisin plus NaCl dikompres hanya boleh dipergunakan dalam jangka waktu 2 minggu. Kalau lebih dari itu tidak boleh, karena apa? Menyebabkan resisten. Ya, jadi nggak usah lama-lama untuk penggunaan antibiotik. Kalau jangka waktu lama dia menyebabkan resisten. Lebih baik menggunakan yang alami, ya. Misalnya yaitu tadi yang mudah meriah, ya, yang murah meriah dengan madu, ya cukup, atau dengan kombinasi madu sama NaCl, atau mau dikombinasi boleh dengan yang encer madu sama betadine. Cuma kalau madu betadine itu enggak, dia jelek, campurannya jelek, jadi strukturnya berubah, ya. Saya lebih cenderung lebih sering dulu sih, ya, sebelum penelitiannya banyak itu saya menggunakan NaCl sama madu, saya kombinasi. Tapi sekarang sudah enggak lagi, ya. Untuk bau sekarang saya lebih dominan pada madu saja, karena Metro juga khusus untuk pada luka kanker saja. Saya luka kanker itu untuk bisa memudahkan pengangkatan, saya Metro saya gabung dengan salep Vaseline itu, ya. Terus kemudian dikombinasi dengan madu lagi. Biasa juga madu plus minyak zaitun kita untuk kompres, supaya pada saat kita mengangkat balutan itu tidak perdarahan. Karena kalau mudah perdarahan itu berarti kasanya itu kering, jadi lengket. Nah, kita pertimbangkan menggunakan gel, menggunakan Vaseline atau krim untuk memudahkan pengangkatan pada saat kita mengangkat balutan pada pasien-pasien luka kanker. Seperti itu. Banyak dari Bapak Suryadi, informasinya sudah banyak sekali kita sudah dapatkan, ya, dari semuanya. Semoga Bu Sri Rahyanti sudah bisa menerima apa dari penjelasan beliau. Untuk selanjutnya mungkin kita akan tutup. Masih ada? Tapi sudah, ya. Mungkin kita sudah pada sesi kedua ini kita cukupkan saja, yaitu sesi diskusi hari ini, dan ada beberapa take home message, ya, yang bisa saya simpulkan dari semuanya, yaitu yang pertama, lakukanlah pengkajian yang benar atau assessment yang benar pada luka untuk memberikan penanganan yang tepat. Jadi, dan pemilihan jenis balutan luka sangat diperlukan untuk memberikan atau merangsang pertumbuhan jaringan sehingga kesembuhan pasien atau luka pasien terpenuhi. Dan yang ketiga yaitu ada hal-hal yang perlu diperhatikan saat perawatan kaki diabetik itu, yaitu mulai dari pengkajian sampai penegakan diagnose, kemudian ada pembersihan luka, melakukan debridement, kemudian ada offloading, terus ada food care, dan yang terpenting sekali adalah pendidikan kesehatan atau education pada pasien dan keluarga pasien, gitu. Oke. Satu lagi, mulai saat ini nanti mungkin teman-teman atau adik-adik mahasiswa mulailah melakukan tindakan berdasarkan evidence base yang sudah ada. Jangan sampai kita melakukan tindakan tanpa ada alasan secara ilmiah, ataupun misalnya dari buku sumber-sumber atau jurnal-jurnal, artikel-artikel yang memang mensupport. Sekarang sudah banyak ada penelitian, tinggal searching di Google itu sudah keluar semuanya, sehingga itu bisa kita sebagai gunakan sebagai panduan. Demikian tadi diskusi
hari ini dari kuliah pakar pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Suryadi atas kesempatan dan waktu beliau. Sebelum untuk pemberian kenang-kenangan, Bapak, untuk berita acara kami, Bapak, tapi demikian tadi kuliah pakar hari ini. Selanjutnya kami persilakan penyerahan kenang-kenangan kepada Bapak Dr. Suryadi yang nanti akan diserahkan dari perwakilan ITKes Bali, yaitu Bapak Dekan, Bapak Kadek Nuryanto. Kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Bapak Dekan. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kesediaan meluangkan waktu selama kurang lebih 1,5 jam atau 2 jam kurang ya. Untuk acara hari ini kita akan bertemu kembali di bulan Juli. Kita akan ada kuliah pakar kembali, yaitu dengan mengambil topik yaitu implementasi perawatan jangka panjang dan kebijakan-kebijakannya. Terima kasih, selamat siang, Om Santi 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 Om. Mana Mas? Tadi ya? Oh, kampas sih bawa kalau